Halo sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Jumpa kembali dengan kami di cerita horor yang akan menceritakan sebuah cerita dan kisah yang tentunya di mana beberapa orang pernah mengalami kejadian itu. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pintu Menuju Dimensi Legenda Desa yang Mencerahkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak kisahnya. Di malam yang gelap, angin bertiup sepoi-sepoi, membuat daun-daun bergoyang dalam keheningan. Di sebuah desa terpencil terdapat sebuah rumah tua yang konon katanya ditinggali oleh hantu peronda malam. Setiap malam, suara langkah ringan terdengar di lorong-lorong rumah tersebut. Penduduk desa menyebutnya si penjaga kegelapan. Cerita mengerikan beredar bahwa peronda malam itu adalah arwah penjaga kuno yang tidak pernah beristirahat dengan damai. Konon, ia menghantuinya dengan suara desisan gaun putihnya yang tak pernah terlihat oleh mata manusia. Setiap kali bulan purnama muncul di langit, cerita mengerikan semakin nyata. Beberapa penduduk desa yang berani mencoba mengintip melalui jendela rumah tua itu hanya menemui bayangan yang menyelimuti mereka dengan ketakutan. Mereka bersumpah bahwa mereka mendengar bisikan-bisikan tak terdengar yang menggetarkan hati. Percaya atau tidak, desa itu menjadi sepi di malam hari. Orang-orang enggan melintas rumah tua tersebut pada saat matahari terbenam. Cerita horor peronda malam pun menjadi rahasia yang tersimpan dalam gelapnya malam di desa itu. Suatu malam, seorang pemuda pemberani bernama Adi memutuskan untuk menguji keberanian dirinya sendiri. Ditemani hanya oleh obor dan langkah-langkah hatinya yang penuh keberanian, Adi memasuki daerah terlarang itu. Begitu langkahnya melintas di depan rumah tua tersebut, suasana menjadi begitu hening. Namun tiba-tiba obor Adi bergetar sendiri dan bayangan-bayangan aneh berkelebat di sekelilingnya. Dia merasa dingin hingga tulang belulangnya, tetapi tekadnya tidak goyah. Ketika Adi mencapai pintu rumah tua itu, pintunya terbuka sendiri dengan gemuruh menakutkan. Suara langkah ringan seolah mendekat dan sebuah suara serak berbisik di telinganya. Kenapa kau berani mengganggu kedamaianku? Adi terdiam, tetapi kemudian ia berkata dengan penuh keberanian, "Aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya ingin tahu kebenaran di balik kisah peronda malam ini." Tiba-tiba, ruangan itu terangkat dalam kegelapan dan wajah peronda malam muncul di hadapannya. Namun, bukannya wajah yang menakutkan, itu adalah wajah yang penuh kesedihan. Peronda malam itu menceritakan kisahnya yang tragis tentang bagaimana ia terperangkap dalam kegelapan setelah dikhianati oleh orang yang dicintainya. Adi merasa simpati dan berjanji untuk membantu arwah tersebut mencari kebenaran dan kedamaian. Sejak saat itu, desa itu tidak lagi dihantui oleh kisah horor peronda malam. Adi dengan tekadnya membawa terang pada malam-malam kelam di desa itu, dan peronda malam menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bertahun-tahun berlalu, desa itu menjadi sejahtera dan damai. Namun satu malam yang gelap, Adi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang-orang di desa mulai berspekulasi dan cerita baru mulai berkembang. Beberapa mengatakan bahwa peronda malam telah kembali untuk mengambil Adi sebagai gantinya. Ketakutan kembali melanda desa dan suasana yang dulu tenang kembali terguncang. Suara langkah ringan terdengar kembali di malam-malam sepi dan bayangan-bayangan yang gelap menghantui. Orang-orang desa takut untuk keluar rumah setelah matahari terbenam, dan cerita horor tentang Adi dan peronda malam pun menjadi legenda baru.
Namun, satu malam, seorang anak muda bernama Rina yang penuh keberanian mencoba mencari tahu kebenaran di balik kepergian Adi. Dia menjelajahi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Adi, dan akhirnya dia menemukan jejak-jejak aneh di depan rumah tua yang dulu dihuni peronda malam. Rina memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Di dalamnya, dia menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh Adi. Catatan itu menjelaskan bahwa Adi telah menemukan sebuah portal menuju dimensi lain, dan dia pergi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan. Keberanian Rina mendorongnya untuk mengikuti jejak Adi. Dengan hati yang penuh tekad, dia melangkah melewati pintu yang sama yang pernah diinjak Adi. Apakah dia akan menemukan Adi di dimensi lain, ataukah akan terperangkap dalam kisah horor yang sama seperti yang menimpa Adi? Rina melangkah ke dalam dimensi yang gelap dan misterius. Di sana, ia menemukan pemandangan yang tak terbayangkan. Tanah yang tak dikenal dengan pohon-pohon aneh dan langit yang berwarna-warni. Namun di kejauhan dia melihat sosok Adi. Adi terlihat tenang, berbicara dengan makhluk-makhluk astral yang tampaknya menghuni dimensi tersebut. Rina memutuskan untuk mendekat dan bertanya tentang keberadaannya di sana. Adi menjelaskan bahwa ia telah menemukan rahasia-rahasia besar tentang kehidupan dan kematian di dimensi ini. Namun, Adi juga memberitahu Rina bahwa ada resiko besar terperangkap di sana tanpa kemungkinan kembali. Rina harus membuat pilihan sulit, kembali ke dunianya atau tetap di dimensi yang penuh misteri ini. Dengan keberanian yang sama seperti Adi, Rina memilih kembali ke desanya. Namun, sebelum meninggalkan dimensi itu, Adi memberinya pesan penting tentang menjaga keseimbangan antara dunia yang kita kenal dan yang tak terbayangkan. Rina kembali ke desa dengan cerita luar biasa. Tetapi sekarang dia memiliki tanggung jawab untuk membagikan pelajaran yang dia pelajari. Desa itu tidak lagi takut akan peronda malam karena Rina membawa kedamaian dengan wawasannya yang baru. Dalam ceritanya, Rina membuktikan bahwa terkadang keberanian dan keingintahuan dapat membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga. Membuka pintu ke dunia baru yang penuh misteri. Desa itu menjadi pusat perhatian. Dikenal sebagai tempat di mana peronda malam dulu menakuti orang-orang. Namun sekarang menjadi tempat di mana petualangan antar dimensi pernah terjadi. Rina dengan keberaniannya menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Namun semakin banyak orang yang ingin mencari keberanian dan pengetahuan, semakin banyak pula yang mencoba menjelajahi rumah tua dan mencari portal ke dimensi lain. Beberapa dari mereka mengalami petualangan yang luar biasa, sementara yang lain tidak pernah kembali. Rina merasa bertanggung jawab untuk membimbing mereka yang mencari petualangan serupa. Ia menjadi penjaga pengetahuan dan membimbing para petualang dengan bijak, memberitahu mereka tentang resiko dan kebijaksanaan dalam menjelajahi dunia yang tidak terduga. Seiring waktu, desa itu menjadi pusat studi mengenai hubungan antara dunia yang kita kenal dan dimensi-dimensi yang belum terungkapkan. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk belajar dan mencari wawasan baru. Desa yang dulu dikenal karena kisah horornya kini menjadi tujuan yang penuh pengetahuan dan keajaiban. Rina menjalani sisa hidupnya sebagai pemandu spiritual, membimbing orang-orang untuk mengeksplorasi batas-batas pengetahuan. Desa itu menjadi warisan yang ditinggalkan oleh peronda malam, bukan sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai tempat yang menginspirasi keberanian dan eksplorasi jiwa manusia. Suatu hari, ketika Rina telah mencapai usia yang lanjut, dia kembali ke rumah tua yang dulu dihuni peronda malam. Di sana, dia merenung tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Saat matahari terbenam, dia merasakan kehadiran peronda malam. Namun, kali ini, peronda malam muncul dengan bentuk yang berbeda. Tubuhnya dipenuhi cahaya, dan senyum lembut terukir di wajahnya.
Peronda Malam mengucapkan terima kasih kepada Rina karena membawa kedamaian ke dimensinya dan membantu orang-orang menemukan keberanian dan pengetahuan. Sebagai tanda terima kasih, Peronda Malam memberikan Rina sebuah kalung bercahaya yang konon memiliki kekuatan untuk membuka pintu ke dimensi lain. Rina tersenyum, merasa penuh syukur dan puas atas perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dalam tahun-tahun berikutnya, Rina terus menjadi sumber inspirasi bagi desanya. Kalung yang diberikan oleh Peronda Malam menjadi benda penuh misteri yang dijaga dengan cermat oleh para penduduk desa. Mereka belajar menghormati keberanian dan pengetahuan, serta memahami bahwa keseimbangan antara dunia yang nyata dan yang tak terbayangkan adalah kunci untuk hidup yang bermakna. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi tempat suci, dihormati oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Cerita Peronda Malam yang dulu menakutkan menjadi kisah legenda yang mengajarkan tentang keberanian, eksplorasi, dan kebijaksanaan. Dan begitulah desa itu tidak hanya menyimpan kisah horor, tetapi juga menjadi tempat yang mencerahkan dan menginspirasi banyak jiwa petualang. Oke sahabatku, itu tadi adalah cerita dan kisah yang sudah kami suguhkan. Jika sahabat ada masukan atau pengalaman pribadi, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung dan setia menantikan cerita-cerita dari kami. Sampai jumpa kembali.